Hai semuanya, perkenalkan saya Della Purnamasari, peserta Latsar CPNS Kementerian Pertanian tahun 2026, gelombang 2, angkatan 16, kelompok 2, NDH 06. Nah, saat ini saya bertugas di unit kerja BPP Pandan Enim, Kecamatan Tanjung Agung, Kabupaten Muara Enim, Provinsi Sumatera Selatan. Ya, pada kesempatan kali ini saya akan membahas mengenai laporan aktualisasi saya yang berjudul Pemanfaatan Media Video Edukasi dan Leaflet Pintar berbasis QR Code dalam penyuluhan pemupukan berimbang bagi petani di Desa Lebak Budi, Kecamatan Panang Enim. Kegiatan ini dilaksanakan sebagai upaya meningkatkan pemahaman petani terkait pentingnya penerapan pemupukan berimbang melalui kombinasi pupuk organik dan anorganik, sehingga dapat mendukung peningkatan produktivitas pertanian secara berkelanjutan. Nah, pada tahapan pertama yang saya lakukan yaitu konsultasi dengan mentor terkait pelaksanaan penyuluhan pemupukan berimbang organik dan anorganik. Kegiatan ini bertujuan untuk memperoleh arahan, masukan, dan penyelarasan terhadap rancangan kegiatan aktualisasi yang akan dilaksanakan. Oke, selanjutnya kita akan ke tahapan kedua, yaitu melakukan identifikasi permasalahan dan penyusunan materi mengenai pemupukan berimbang yang meliputi penggunaan pupuk organik dan anorganik. Nah, pada tahapan ini saya melakukan identifikasi melalui observasi lapangan serta wawancara kepada petani untuk mengetahui kondisi nyata dan kendala apa yang dihadapi terkait praktik pemupukan yang selama ini diterapkan. Selanjutnya, dilakukan rekapitulasi data, hasil observasi dan wawancara untuk memperoleh gambaran mengenai kebutuhan petani di lapangan. Tahapan ketiga yaitu pembuatan media video edukasi pemupukan berimbang yang memuat peran pupuk organik dan anorganik. Nah, media video ini dibuat sebagai sarana edukasi yang lebih menarik, sehingga dapat membantu petani memahami materi dengan lebih mudah. Pada tahapan ini, saya menerapkan nilai adaptif dan nilai kompeten sehingga menghasilkan media edukasi yang berkualitas. Tahapan keempat yaitu pembuatan leaflet pintar berbasis QR Code tentang pemupukan berimbang. Pada kegiatan ini, saya membuat desain leaflet yang berisi informasi singkat dan mudah dipahami terkait pemupukan berimbang. Selanjutnya, saya membuat QR Code yang berfungsi sebagai akses tambahan menuju media edukasi yang telah disiapkan. QR Code tersebut kemudian diintegrasikan ke dalam desain leaflet sehingga petani dapat dengan mudah mengakses informasi tambahan melalui perangkat telepon pintar mereka. Setelah media video edukasi dan leaflet pintar selesai dibuat, saya melakukan konsultasi kembali dengan mentor untuk meminta masukan serta persetujuan terhadap media yang telah disusun. Kegiatan ini dilakukan untuk memastikan bahwa media yang digunakan sudah sesuai dengan tujuan kegiatan aktualisasi. Tahapan berikutnya yaitu pelaksanaan penyuluhan kepada petani mengenai pemupukan berimbang dengan memanfaatkan media video dan leaflet pintar berbasis QR Code. Sebelum kegiatan dilaksanakan, saya melakukan konsultasi dengan mentor terkait penetapan kelompok tani sasaran. Setelah kelompok sasaran ditentukan, saya melakukan koordinasi dengan ketua kelompok tani terkait pelaksana kegiatan penyuluhan. Selanjutnya, dilakukan persiapan kegiatan berupa penyusunan undangan dan daftar hadir peserta. Sebelum materi disampaikan, dilakukan evaluasi awal atau pretest untuk mengetahui tingkat pengetahuan petani sebelum mengikuti kegiatan penyuluhan. Setelah itu, saya langsung membagikan leaflet pintar berbasis QR Code sebagai media pendukung penyuluhan. Kegiatan dilanjutkan dengan pemaparan materi mengenai pentingnya penerapan pemupukan berimbang melalui kombinasi pupuk organik dan anorganik dengan memanfaatkan video edukasi yang telah dibuat. Selanjutnya, saya memberikan tutorial cara mengakses QR Code pada leaflet agar petani dapat memperoleh informasi tambahan secara mandiri. Selain penyampaian materi, dilakukan juga demonstrasi pengecekan pH tanah serta demonstrasi penggunaan BWD atau
bagan warna daun sebagai alat bantu dalam mengetahui kebutuhan unsur hara tanaman. Kegiatan ini bertujuan agar petani dapat memahami penerapan materi secara langsung di lapangan. Nah, setelah kegiatan demonstrasi selesai, dilakukan sesi diskusi bersama untuk memberikan kesempatan kepada petani menyampaikan pertanyaan maupun kendala yang dihadapi di lapangan. Sebagai tahap akhir, saya melaksanakan post-test untuk mengetahui peningkatan pemahaman peserta setelah mengikuti kegiatan penyuluhan. Pada tahapan ini, saya menerapkan nilai berakhlak, khususnya berorientasi pelayanan, kompeten, kolaboratif, dan adaptif dalam pelaksanaan kegiatan penyuluhan kepada petani. Tahapan terakhir yaitu monitoring, tindak lanjut kegiatan penyuluhan pemupukan berimbang pada petani. Pada tahap ini, saya melakukan monitoring langsung ke lapangan untuk melihat tindak lanjut dari kegiatan yang telah dilaksanakan. Selain itu, dilakukan rekapitulasi dan analisis hasil evaluasi serta monitoring kegiatan penyuluhan untuk mengetahui efektivitas kegiatan yang telah dilaksanakan. Tahapan monitoring ini mencerminkan nilai akuntabel melalui pelaksanaan evaluasi serta bertanggung jawab, serta nilai melalui komitmen dalam menjalankan tugas dan memastikan kegiatan yang telah dilaksanakan memberikan manfaat yang nyata. Melalui pelaksanaan kegiatan aktualisasi ini, diharapkan dapat meningkatkan pemahaman petani mengenai pentingnya penerapan pemupukan berimbang melalui kombinasi pupuk organik dan anorganik, sehingga dapat mendukung peningkatan produktivitas pertanian secara efektif, efisien, dan berkelanjutan. Berimbang Pak ya, sudah dijelaskan bagan warna juga Pak ya. Nah kira-kira Pak, cak mana Pak menurut Bapak penyuluhan hari ini mengenai pemupukan berimbang, boleh tidak cerita Pak? Sini Pak. Agak besar sedikit Pak. Efektif bagi petani. Kira-kira sudah mengerti Yang Pak belum ya? tahu bisa tahu. Tapi kira-kira sudah lumayan paham lah Pak ya, kira-kira kebutuhan pemupukannya apa Pak ya, kira-kira kedepannya kan tadi sudah diperjelas pakai bagan warna Pak ya, jadi agak bisa dicek kan Pak ya, kira-kira sudah lumayan memahami lah Pak ya. Mantap dulu Pak. Yang belum tahu sudah tahu. Ya oke, kasih Kak. Oke. Ya Pak ya. Kasih Kak ya. Penyuluhan pemupukan berimbang ya sudah dikasih tahu cara ngecek pH, apa bagan warna daun. Nah, kira-kira cak mana yuk, apakah sudah paham juga tentang pemupukan berimbang ini atau kayak mana yuk? Sudah paham. Baiklah deh. Sudah penyuluhan Bu ya tentang pemupukan berimbang. Nah, kira-kira cak mana Bu, apakah sudah ada sudah mulai paham juga kah tentang pemupukan berimbang ini atau cak mana? Ya, insya Allah kami bisa menerapkan apa yang Ibu Nela itu beri tadi. Semoga ke depannya kami bisa menghasilkan padi yang lebih bagus. Amin. Berarti panennya sudah ada memahami juga lah Bu ya. Ya. Cek.